Ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lihat sudah hadir 13 orang nih ya. Ada Ibu Dede, Bu Bu Nurlela, Pak Nurfala, Pak Suki, Bu Ida Rosita, siapa lagi nih? Pak Hermansah, Bu Umro, Bu Lestari, Bu Niki, Bu Zonya. Bisa open kameranya, Pak, Bu, Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Semoga yang lain yang belum hadir diberi kemudahan gitu ya untuk bisa hadir di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Karena eh, sesungguhnya ini adalah eh, sinkronus kita yang terakhir ya, Bapak Ibu, yang keempat dan yang terakhir kali. Tujuan dari sinkronus ini pun adalah untuk apa namanya kita melakukan refleksi ya dari apa yang sudah kita lalui selama 2 bulan ini pada saat Bapak dan Ibu mengikuti diklat penguatan untuk kompetensi coaching. Baik, eh, tanpa apa namanya ya kita kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya izin mungkin Pak Nurfalah atau Pak Suki ya boleh bantu untuk memimpin dengan doa. Enggak, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa semoga kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurfalah. Ibu. Bapak Ibu apa kabar pagi hari ini? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. baik. Oke, baik. Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke, eh untuk sesi sinkronus kita pada hari ini durasinya tidak seperti yang kemarin-kemarin ya Bapak Ibu 135 menit atau 2, 2 jam 15 menit. Tapi kita punya waktu 90 menit nih Bapak Ibu dan tidak akan ada bor pada sesi ini. Jadi kita kumpul semua di sini, kita bersama-sama akan berefleksi gitu ya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan dituliskan di laporan refleksi aksi nyata. Oke, baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu ya yang sudah mengirimkan video praktik coachingnya itu luar biasa sekali. Kita beri aplaus yuk untuk kita semua, Bapak Ibu. Khususnya di aksi nyata di 3.7 ya, kalau nggak salah. Itu tuh udah hampir semua sudah kumpul video praktik baiknya. Dan saya lihat semua sih. Saya putar dari awal sampai akhir gitu ya, luar biasa sih. Bapak Ibu di awal praktik coaching di 3.6 itu walaupun baru sekali apa namanya mengirimkan video praktik coaching tapi sudah banyak gitu ya yang keren-keren. Namun ada beberapa yang belum mengirimkan. Mudah-mudahan itu ya diberi kemudahan untuk bisa melengkapi aksi nyatanya. Karena Bapak Ibu kemarin saya mengikuti
checking point dengan tim pengembang di Direktorat KSP-STK bahwa sekarang salah satu unsur untuk penilaian akhir itu yang tadinya ada dari kehadiran kehadiran pada sesi sinkronus itu sudah tidak lagi menjadi prasyarat gitu ya. Jadi murni nanti untuk penilaian akhir itu diambil dari keaktifan dan pengerjaan tugas Bapak Ibu di LMS ya. Makanya kemarin saya tuliskan ada tugas wajib yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu tuh ada 3. Yang satu praktik coaching di 2 titik. Berapa kemarin sudah ya di grup ya, saya lupa. Terus kemudian di 3.6 praktik percakapan ya, percakapan coaching. Bapak Ibu fokus kepada perencanaannya dan satu lagi refleksi akhir ya. Untuk yang 3.6 itu masih ada lah banyak ya yang belum mengirimkan videonya, masih ditunggu. Kemudian refleksinya juga di 4.3 itu juga masih kami tunggu ya Bapak Ibu sampai di akhir September ini. Begitu Bapak Ibu, jadi nanti mohon kerjasamanya gitu untuk bisa melengkapi apa yang memang menjadi tugas atau tagihan pada diklat ini. Nah, sekarang kita ke refleksi ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengikuti kegiatan penguatan ini, baik asinkronus maupun sinkronus, gitu ya. Boleh dong salah satu dari Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS tentang konsep coaching, tentang prinsip, tentang paradigma coaching. Itu seperti apa Bapak Ibu menerapkannya, kemudian praktik baik apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan adakah kendala atau hambatan gitu ya. Cara penyelesaiannya itu seperti apa? Solusi yang Ibu lakukan apa pada saat Bapak Ibu mendapatkan hambatan atau kendala tersebut, solusinya apa? Kita share di sini aja ya, tidak perlu menuliskan di tidak perlu menuliskan di chat gitu ya. Silahkan boleh raise hand Bapak Ibu kalau ada yang mau menyampaikan praktik baiknya. Perlu diulang lagi nggak ininya pertanyaannya? Oh sambil rakor. Oh ada pembinaan. Masya Allah. Ya, saya maklumi ya Bapak Ibu ya di tengah-tengah begitu banyaknya atau padatnya kegiatan Bapak Ibu nih sebagai pengawas sekolah dari dinas, Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan ini, masih bisa aktif berpartisipasi mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu itu saya acung jempol deh, saya apresiasi ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu ini yang terakhir, tapi dilengkapi dulu tugasnya. Oke, pertanyaannya tadi ya, sekali lagi. Bu Nurlela, silakan Bu Nurlela, refleksinya terhadap penerapan coaching itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, memberikan refleksi Bu ya. Jadi saya Bu jujur mengikuti kegiatan diklat kompetensi pengawas ya terkait dengan pembelajaran coaching ini senang sekali Bu ya. Justru ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman juga buat saya gitu terkait coaching yang sudah Ibu berikan kepada saya, yaitu kepada kami gitu ya semuanya.
materi coaching mulai dari kompetensi coaching, paradigma coaching, jenis coaching ya dan lain sebagainya itu ini luar biasa buat saya, sangat-sangat bermanfaat ya khususnya kan memang sebagai pengawas satuan pendidikan ya kita melakukan pendampingan kepada kepala-kepala sekolah itu ya metode ini saya jujur senang gitu Bu suka ya menerapkan teknik coaching karena apa ya relax gitu Bu ya tapi kita mendapatkan tujuan apa yang ingin kita capai gitu atau yang kita inginkan. Nah kemudian kendala itu secara ini sih enggak Bu ya karena hanya ini aja kemarin ketika saya mau melakukan praktek coaching dengan salah satu kepala sekolah binaan saya itu ada misalnya gini di masalah waktu Bu misalnya saya bisa kepala sekolahnya yang nggak bisa kepala sekolahnya bisa waktunya sayanya ada kegiatan lain jadi kayak begitu suka jadinya ya udah ya besok lagi diundur-undur seperti itu gitu nah hari ini juga insya Allah untuk tugas yang kedua insya Allah Bu ya saya menyusul gitu karena memang lagi janjian nih gitu sama kepala sekolah gitu pengennya sih ganti kepala sekolah dengan yang kemarin nah janjinya hari ini sudah janjian. Kemudian tadi barusan WA lagi Bu, maaf ya katanya nggak jadi. Ada kegiatan habis jam yang sudah kita sepakati gitu ada kegiatan kumpul kepala sekolah. Ya udah akhirnya kita reschedule ulang lagi untuk melakukan apa namanya praktek percakapan coaching gitu Bu. Apa ya tadi Ibu refleksi ya. Jadi jujur saya dalam mengikuti kegiatan diklat ini saya apa namanya pembelajaran coaching ini betul-betul bermanfaat buat saya gitu Bu. Kemudian ya perasaan saya senang pembelajaran yang didapat yang sudah Ibu berikan terkait paradigma, kompetensi dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat juga buat saya. Kemudian insya Allah nanti ke depannya akan saya implementasikan di sekolah binaan saya seperti itu Bu. Nah kemudian apa tadi Bu yang Ibu tuh perasaan ya kendala ya terus Solusi untuk kendala tadi sudah ya? Iya, oh ya kalau solusi emang tadi saya masalah waktu aja sih ya intinya karena memang tapi saya juga menemukan ada kepala sekolah yang memang sudah mengerti dengan coaching, ada juga kepala sekolah yang belum Bu artinya belum mengenal coaching gitu. Nah makanya untuk besok nih saya ingin menerapkan kepada kepala sekolah yang memang ketika saya tanya belum gitu Bu, belum memahami, belum mengerti, makanya saya harus menjelaskan dari awal ya coaching itu apa dan bagaimana caranya. Jadi yang kepala sekolah untuk praktek besok ini adalah saya tanya tuh belum, jadi belum pernah praktek coaching, belum juga belajar terkait coaching, jadi makanya saya besok mau ini dulu gitu Bu, mau sharing dulu dengan kepala sekolahnya. Udah gitu waktunya malah mundur lagi, nggak bisa. Mungkin itu Bu ya intinya. Jadi buat saya, insya Allah kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat buat saya. Dan senang juga bisa belajar bersama Ibu, fasilitator Bu Lia, ketemu sama teman-teman pengawas ya dari Tangerang, dari Serang, Cilegon, dari mana lagi Kabupaten Serang ya. Tangerang, Iya, Tangerang. Kota Jadinya Tangerang. bisa saling mengenal gitu Bu. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Nurlela. Kita beri aplaus dong Bapak Ibu untuk Bu Nurlela, virtual applause. Mana virtual applause-nya? Oke. Baik. Jadi kendala utamanya itu ya, mengatur waktu, mengatur penjadwalan dengan kepala sekolah atau dengan coachingnya ya. Bapak Ibu di sini ada mengalami kendala yang sama nggak dengan yang dihadapi atau dialami oleh Bu Nurlela tadi? Ya Bu, baik. Ya, Pak Mau Nurfala. curhat nih. Boleh dong. Ya, Pak. Curhat dong. Terima kasih Bu dan rekan-rekan. Ya, saya mengenai praktek coaching ya Bu ya di lapangan itu memang sepertinya kalau tidak melakukan komitmen dengan kepala sekolah ini akan agak sulit gitu Bu mengangkat satu tema. Nah, yang saya lakukan memang
ada obrolan awal untuk menjelaskan kepada kepala sekolah yang akan di coaching, yang akan melakukan coaching. Nah, sehingga mereka ada gambaran apa pembicaraan yang akan dilakukan. Nah, yang masih jadi pertanyaan yang saya merasa belum belum paham betul itu yang kemarin kita apa kita lihat di video Bu ya. Di contoh video perencanaan itu temanya kalau tidak salah si coachnya ingin apa itu Pak Lukman itu ya. Kemudian di bagian sesi pemecahan masalah itu temanya ingin meningkatkan kualitas gurunya. Kualitas guru karena di sekolah itu ada guru senior dan junior. Kemudian di sesi refleksi itu beda lagi, Bu. Yang jadi yang yang jadi pertanyaan yang belum saya pahami dalam melakukan kegiatan coaching terhadap kepala sekolah itu kaitannya dengan eh, pendampingan, apakah sesi perencanaan, pemecahan masalah, refleksi dan kalibrasi itu mengangkat tema yang sama dari tujuan perencanaan yang awal. Itu yang minta penjelasan lebih lanjut dari Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Nurfalah. Saya setuju banget sih Pak. Yang pertama tadi ya, bahwa kita perlu membangun komitmen atau kesepakatan nih dengan si coaching-nya nih. Dengan adanya pendampingan coaching ini, itu yang kita inginkan apa dan yang harus mereka lakukan apa itu terlebih dahulu mereka harus punya gambaran. Tadi seperti juga yang disampaikan oleh Bu Nurlela ya, Bu Nurlela dan Pak Nurfalah, bahwa kepala sekolah yang akan kita dampingi itu harus punya gambaran dulu. Jangan sampai dia masih punya paradigma yang lama bahwa ketika seorang pengawas sekolah datang ke sekolah, itu pengawas sekolah akan memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan yang mereka miliki, gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum hadir ke sekolah dan saat itu Ibu Bapak ingin melakukan pendampingan coaching, kepala sekolah itu sudah mengetahui bahwa pendampingan yang akan dilakukan pada hari itu adalah pendampingan dengan jenis coaching. Seperti apa contoh coachingnya? Bapak Ibu bisa kalau mungkin secara penjelasan mereka kurang dapat memahami, Bapak Ibu bisa berikan contoh dalam bentuk video, gitu ya. Di dalam diklat kita, di dalam LMS itu banyak sekali video-video yang bisa jadi salah satu pencerahan untuk coaching kita, gitu ya. Suruh mereka lihat bahwa nanti kurang lebih teknik yang akan kita lakukan itu seperti ini loh, Bapak Ibu, gitu ya. Kita ketemu, nanti Bapak Ibu coachingnya bisa mengutarakan tujuan dari kegiatan pendampingan saat hari itu adalah apa gitu ya. Atau boleh juga Bapak Ibu memberikan form kepada coachingnya, minta mereka untuk mengisi form tersebut gitu ya. Tapi pada saat Bapak Ibu melakukan coaching atau percakapan coaching, praktik coaching, itu Bapak Ibu jangan minta mereka mengisi form tersebut gitu. Jadi identifikasi apa yang sudah mereka tuliskan di dalam form itu diklarifikasi pada saat Bapak Ibu melakukan praktik coaching. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, setuju sekali Pak, membangun komitmen dan kesepakatan itu sangat penting gitu ya. Terutama juga penjadwalan. Ini kembali lagi ke komitmen. Nah, kita nih punya tujuan ini gitu ya. Bapak Ibu punya masalah 1 2 3. Ini kira-kira kalau seandainya penjadwalan waktunya semakin mundur gitu ya, nggak ketemu terus waktu antara kepala sekolah dengan pengawasnya, kira-kira gimana nih? Seandainya daring, mungkin ya kalau memang tidak bisa dilakukan secara luring, memungkinkan nggak itu dilakukan secara daring?
gitu ya Bapak Ibu ya. Karena nggak ketemu terus nih, ini udah bulan September akhir, saya sendiri aja Bapak Ibu nih jadi curhat nih. Saya sendiri aja, saya mau melakukan kunjungan lapangan untuk sekolah penggerak, kemudian juga akan melakukan pendampingan di sekolah penggerak juga, itu luar biasa sekali deh. Sekolah sekolah penggeraknya itu banyak, padat sekali agendanya gitu. Jadi sulit gitu ya. Tapi kan memang nggak bisa dilakukan secara daring Bapak Ibu. Diskusi pra kunjungannya bisa dilakukan daring. Tapi kunjungannya kan tetap harus luring. Nah, jadi ya salah satu alternatif ya Bapak Ibu jika nggak ketemu solusi untuk waktu, ya mungkin praktik coachingnya bisa dilakukan secara daring. Ya. Lalu yang kedua tadi ya pertanyaan Pak Nurfalah. Pada sesi sinkronus sebelumnya kita sudah Bapak Ibu pun juga sudah melihat video-video yang ditayangkan di dalam LMS Bapak Ibu sendiri. Ada bagaimana teknik seorang coach melibatkan coaching-nya pada saat perencanaan, kemudian pada saat identifikasi penyelesaian masalah, pada saat melakukan refleksi, pada saat melakukan kalibrasi, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya kita melakukan sesi coaching, itu nggak bisa satu kali Bapak Ibu datang, terus kemudian selesai. Gitu ya. Satu kali datang, lalu udah tuh selesai. Udah ada solusinya, udah ada mereka punya rencana kapannya, itu kemudian udah gitu. Tidak di follow up lagi. Jadi follow up dari apa yang sudah mereka sampaikan kepada Bapak Ibu pada sesi pertama Bapak Ibu melakukan coaching, itu tuh Bapak Ibu follow up di pertemuan berikutnya. Nah, seandainya pada pertemuan berikutnya, berarti itu di penyelesaian masalah ya. Seandainya pada sesi percakapan penyelesaian masalah, oh oke, berarti sudah dapat nih. Oh berarti kemarin rencana yang sudah mereka sampaikan kepada saya itu sudah dilaksanakan. Hasilnya bagaimana Pak, Bu? Ya, jadi follow up itu adalah menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan pada saat perencanaan di sesi sebelumnya. Bapak Ibu menindaklanjuti, udah belum gitu. Hasilnya gimana? Oh ternyata hasilnya luar biasa. Ternyata apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke sesi penyelesaian masalah sekaligus refleksi, gitu ya. Tapi sekali lagi tergantung dari coaching-nya ya, Bapak Ibu ya. Seandainya saat itu apa yang menjadi rencana tidak berjalan dengan semestinya atau ya tidak berjalan dengan yang diharapkan, maka pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa meminta mereka untuk menindaklanjutinya tuh kapan lagi, gitu ya. Biasanya pada sesi perencanaan itu Bapak Ibu jangan hanya meminta satu alternatif solusi gitu ya, satu opsi. Bapak Ibu minta beberapa opsi dari mereka. Nah, dari misalnya ada 3 opsi atau ada 2 opsi. Dari 3 opsi tersebut, kira-kira yang paling memungkinkan untuk diterapkan itu opsi yang mana? Nah, di pertemuan selanjutnya, kan itu Bapak Ibu punya catatan ya. Bapak Ibu tuh punya note gitu ya. Di pertemuan berikutnya, ketika opsi pertama seandainya tidak berjalan dengan apa yang mereka harapkan, kita bisa beralih ke opsi yang kedua atau yang ketiga gitu. Kemudian kita minta mereka untuk menerapkan hal tersebut. Di pertemuan lagi berikutnya baru ditanyakan gitu ya. Jadi sampai Pak Nurfalah sampai apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi permasalahan dia itu sampai selesai, sampai mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu, Pak. Dapat terpetakan, dapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan, baru kemudian beralih ke tema yang lain. Nah, ini seringnya nih Bapak Ibu, mari kita minta coach untuk fokus kepada masalah dia. Kadang ketika kita ketemu dengan coach kita, mereka tuh ceritanya macam-macam, melebar kemana-mana. Ya, pada saat Bapak Ibu praktik juga di dalam video juga saya lihat jadi kemana-mana gitu. Padahal problem awalnya
tentang misalnya ya, problem awalnya itu tentang gurunya kepala sekolah yang kurang bisa IT, yang media pembelajarannya itu-itu saja monoton. Tapi ketika Bapak Ibu menggali, ternyata jadi kemana-mana tuh, jadi ke rapot pendidikan, jadi ke literasi, jadi kemana-mana. Nah, ini Bapak Ibu boleh loh mengembalikan mereka untuk fokus kepada masalah dia. Oke, oke. Terima kasih Bu, Pak. Wah, luar biasa ya ceritanya. Tapi saya mau fokus nih. Jadi di awal Ibu atau Bapak kan udah di awal Bapak atau Ibu kan udah cerita ya bahwa Bapak Ibu ingin melakukan pengembangan kompetensi guru-guru Bapak Ibu itu ya, khususnya dalam membuat media pembelajaran. Oke, apa yang Ibu Bapak lihat nih dari kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru Bapak Ibu sekarang tuh seperti apa? Mau dibawa kemana gitu ya? Gitu. Jadi kembalikan fokus coaching untuk kepada masalah yang mereka miliki sebelumnya, gitu ya. Jika seandainya masalah itu ternyata tidak terlalu urgent dan on the spot atau pada saat itu mereka ingin berganti masalah, misalkan, ya boleh-boleh aja, gitu ya. Tergantung dari urgensi masalah mereka tersebut, gitu ya. Jadi silahkan. Tapi tetap diingatkan coaching-nya untuk fokus kepada satu masalah dulu nih, ya. Satu tujuan dulu. Tujuannya, ini kita mau ngapain nih? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, tadi ada yang resen siapa ya? Mohon maaf tadi. Oh, Bu Niki, silakan Bu Niki. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niki. Oke, saya mau merefleksi nih ya untuk kegiatan coaching di kelas coaching. Sebetulnya saya berterima kasih gitu ya diberikan kesempatan untuk mengikuti di kelas coaching pengawas ini. Awal waktu ditunjuk sih saya bilang kok saya gitu, saya ini sudah mau mendekati pensiun loh gitu ya, saya tuh udah ibaratnya sudah tua gitu, kok saya gitu, tapi dinas pendidikan menunjuk saya. Akhirnya ya sudah, dan saya berkomitmen saya akan mengikuti walaupun terus terang Bulia seperti naik jet coaster. Tahu sendiri dengan tugas yang banyak, kemudian jaringan yang tidak ada, kadang ada kadang tidak ada, kemudian tugas-tugas yang menumpuk, tetapi saya berkomitmen saya akan mengikuti dan sepenuh jiwa gitu ya. Nah itu kemudian Bulia tahu sendiri, saya kadang-kadang timbul tenggelam lagi bicara, ternyata saya bicara sendiri, yang lainnya tidak ada gitu ya. Jadi itu salah satu kendala saya dalam mengikuti di kelas. Nah kemudian akhirnya solusinya kalau untuk mengikuti diklat ya sudah saya mengikuti saja gitu ya, walaupun tidak ada jaringan, tetapi saya tetap ikut gitu, dengan resiko kadang ada kadang tidak ada gitu. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua Bu Lia, pada saat saya berkomitmen dengan kepala sekolah, saya punya 3 kepala sekolah penggerak. Nah tapi begitu saya ajak, saya mau coaching ya Ibu, saya udah banyak alasan, tetapi ada satu kepala sekolah yang mereka mau membantu saya. Kata saya, tolong saya gitu. Tidak akan menilai gurunya, tetapi menilai gaya saya untuk mengcoaching gitu. Jadi tolong bantu saya. Jadi memang benar banyak alasan. Kebetulan saya SMP Bu Lia. Jadi banyak sekali kepala sekolah yang sibuk, dan akhirnya ada satu kepala sekolah yang merespon dan mau membantu saya untuk kegiatan praktek coaching saya kan. Dan ternyata Bu Lia, setelah saya melakukan praktek coaching kepada kepala sekolah tersebut, kepala sekolah tersebut merespon sekali dengan ternyata tidak seperti yang saya duga ya Bu Niki katanya. Ternyata mengalir gitu kan. Karena ya itu tadi Bu Niki membantu saya untuk memecahkan masalah gitu. Tanpa seperti menuduh atau membantu. Saya mengalir, saya tidak merasa kalau saya itu sedang di coaching. Terus saya bilang, emang selama ini coaching itu iya Bu, seperti kayak di katanya seperti kayak coaching klinik, seperti ada permasalahan. Kata saya, oh tidak seperti itu. Padahal itu adalah kepala sekolah penggerak. Jadi mindset-nya yang saya lihat sekarang, mindset mereka masih seperti pola lama Bu Lia. Dan setelah kita melakukan coaching, dan kebetulan saya pilih satu kepala sekolah yang sama, jadi 2
2 kali kegiatan saya kepala sekolah yang sama. Dan ternyata kegiatan ini mereka kepala sekolah itu mendapatkan wawasan, oh ternyata coaching itu nyaman gitu kan, enak katanya. Dan itu akan saya terapkan kepada guru-guru saya bahwa saya akan menciptakan coaching itu yang menyenangkan, tidak penuh dengan tekanan gitu. Jadi itu pengalaman saya kuliah. Solusinya ya itu tadi, saya melakukan pendekatan kepada kepala sekolah yang tadinya menolak, dan akhirnya sekarang mereka malah saya akan mempraktekkan coaching dengan gaya yang menyenangkan gitu. Itu pengalaman saya kuliah. Terima kasih. Saya izin Masya untuk Allah. off cam ya karena lagi di jalan. Oh, oke. Ini kayaknya berhenti dulu di pinggir jalan ya. Iya, makanya pas berhenti saya Di langsung ini berani ya, ngomong. di apa Harusnya Bu namanya? Dede juga ikut nih. Bu Dede nggak mau ikut nih gara-gara ada ini katanya diklat coaching. Kalau saya karena perintah Bu Kadis jadi ikut. Oke, hati-hati ya Bu Niki ya di Ya, jalan ya. mari. Terima Ya. kasih Bu Niki. Baik, Bu Niki. Kita kasih plus dulu Bapak Ibu untuk Bu Niki. Jadi ada kepala sekolahnya yang sulit sekali. Tadi ya kepala sekolahnya sulit sekali untuk ngatur jadwal. Kemudian mindsetnya juga masih coaching itu nanti mungkin kayak wawancara nih, kayak interview gitu ya. Sehingga mereka males gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan percakapan itu ngalir begitu aja ya Bu ya. Justru dengan percakapan yang saat itu kita lakukan itu jadi kita mencoba menggali potensi dia ya Bu, dan memberdayakan potensi yang mereka miliki untuk nantinya mereka menyelesaikan masalahnya. Terima kasih banyak Bu Niki untuk sharingnya. Bapak Ibu, apakah ada juga yang mengalami hal yang sama? Tadinya gini, sekarang seperti ini gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Setelah dipraktikkan eh, percakapan coaching itu ternyata seperti ini gitu. Silakan. Oh, dari Pak Nurfala. Tadi apa yang saya sampaikan udah jelas belum ya Pak Nurfala? Ya Bu, kenapa Bu? Ya, tadi Eh, yang saya sampaikan udah jelas ya Pak Udah Nurfala. ya? Oke, udah paham. Terima kasih. Ah, Oke. Jadi fokus kepada satu tema, bukan ya, tema ya Pak ya. Fokus pada satu tujuan tertentu dulu, ya, ya, satu sudah tujuan dulu. disepakati. Mm-mm. Betul. Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurfalah. Kita ke yang lain yuk. Ada Pak Suki, ada Bu Lestari, ada masih banyak nih yang lain. Ada Bu Eko, Pak Ahmad, Bu Dede. Mangga kita melakukan refleksi ini. Ada di Bu. Bu Dede. Ya, Ya, Ibu, terima Bu kasih. Dede. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Alhamdulillah, Ibu narasumber, untuk kegiatan hari ini mungkin yang terakhir. Sebenarnya sih kalau bisa tidak terakhir ya Ibu. Saya sangat senang sekali dengan adanya pengawas khususnya coaching, jadi betul-betul mendalami tentang coachingannya. Gitu. Yang saya terima selama ini ya coaching hanya sebatas sampai situ aja gitu. Tapi ternyata setelah mendapat pelatihan di sini, coachingnya luar biasa, mendalam, sampai apa ya? Kalau saya bilang mungkin kelancarannya berbeda dengan dari yang kemarin aja gitu yang dirasakan. Refleksi yang saya rasakan, Ibu mohon maaf ini karena saya emang badan saya terbagi dua. Ada kegiatan asesor akreditasi perpustakaan Bu, jadi syarat kelulusan harus on cam. Saya ini pasang dua, makanya saya tidak ikut dengan Bu Niki. Saya udah ampun nggak bisa kalau perjalanan bawa laptop dua gitu. Jadi saya stay di sini aja. Jadi mohon maaf, tapi saya insya Allah apa yang Ibu sampaikan saya dengarkan. Saya tidak ada kegiatan melihat itu, tapi insya Allah saya lakukan dengan semuanya. Hasil refleksi yang saya laksanakan Ibu, alhamdulillah karena yang diajak refleksi ini adalah seorang kepala sekolah, basicnya dari sekolah menengah, untuk coaching. Kalau saya kebalik Bu, jadi karena Pin udah ada pengalaman, jadi
nyerocos yang tidak bisa terbendung tadi itu. Jadi akhirnya ya itu melebar kemana-mana Bu. Ya. Nah, kalau untuk tidak lagi direkam tidak masalah Bu. Kalau lagi direkam kan saya udah ketip, aduh ini kepanjangan nih gitu kan ya gitu. Jadi akhirnya emang melebar kemana-mana. Emang kepala sekolahnya juga merasakan ini luar biasa ya coaching yang sekarang kok ada percakapan untuk perencanaan katanya gitu. Kok ada percakapan untuk pemecahan masalah beda-beda ya coachingnya katanya. Kan saya berikan semua itu video yang 4 tadi itu coba dipelajari ini 4 video. Luar biasa ya mau jadikan sebagai aksi nyata saya kata kepala sekolah yang PSP ini akan jadikan aksi nyata saya lah nanti praktik baik. Luar biasa ini coachingnya katanya. Ada tidak untuk kepala sekolah mengikuti diklat ini kan gitu ya pertanyaannya ya. Oh luar biasa nanti saya sampaikan. Alhamdulillah karena masih ada jadi tingkat pengawas mungkin di PSP pun tidak ada mendetil sampai seperti ini lah Bu. Alhamdulillah ini jadi satu kegiatan yang luar biasa yang saya laksanakan. Jadi untuk kegiatan refleksi ini yaitu diantaranya jadi kepala sekolah yang betul Bu kalau tidak jangan melebar kemana-mana. Mereka juga menyadari ya saya tuh kalau udah ngomong karena senang mengungkapkan masalah-masalah atau pemikiran-pemikiran yang sedang dibuat ya kata ibu harus didengar semua tapi terlalu banyak kan gitu akhirnya kan kita juga tidak berlarut dengan tadi melebar kemana-mana tetap fokus pada tujuan gitu ya dan yang menjadi satu titik mungkin buat saya emang harus betul-betul mendengarkan aktif Bu gitu kalau tidak mendengarkan aktif saya terlena tidak mencatat waduh karena kebanyakan ini kepala sekolahnya ngomong ini tadi tuh yang paling utamanya apa ya pasti saya tuh harus mendengarkan aktif tidak fokus jadi itu yang saya rasakan dengan ikut 2 kali mengcoaching kepala sekolah dan ini saya untuk tugas yang modul 3 belum saya upload karena emang lagi proses sedang diedit gitu ya jadi itu yang belum saya uploadkan dan mudah-mudahan ini hasil kegiatan coaching pada hari ini ada tindak lanjutnya mungkin Ibu jangan dibiarkan kami ini gitu ya emang betul sih kalau tidak dipakai tidak dipraktekkan akan lupa mungkin tapi kalau kita sering memberikan ya insya Allah jadi akan ingat gitu. Jadi terima kasih ini luar biasa dari BGP untuk ilmunya terutama untuk Ibu Dia sebagai narasumber yang sudah memberikan arahan tentang coaching ini saya sangat berterima kasih sekali dan ini saya pun bertambah itu saja mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Dede. Bu Dede boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke. Baik, terima kasih Bu Dede. Kita beri aplaus yuk Bapak Ibu untuk Bu Dede. Iya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya ke ini ya, mumpung saya ingat ya Bapak Ibu ya, sebelum saya ke tadi yang disampaikan Bu Dede. LMS kita ini kan pengembangnya adalah pengembang pusat ya. Jadi artinya kami dari UPT pun tidak punya otoritas untuk seandainya nanti di akhir September LMS itu tidak bisa diakses lagi gitu ya. Oleh karena itu, jika memang Bapak Ibu menganggap perlu gitu ya, penting untuk mempelajari topik-topik yang ada di dalam LMS atau merefresh lagi apa yang Bapak Ibu sudah pelajari tentang konsep coaching, prinsip coaching, paradigma coaching, itu mungkin apa yang Bapak Ibu pelajari di LMS itu bisa di screenshot ya atau ditangkap layar ya. Suaranya putus-putus Ibu. Oh ya, putus-putus ya? Bagus Bu. Aman boleh. Suaranya putus-putus Ibu. Lagi ini bagus nggak? Bagus Bu, bagus. Lancar. Nah, iya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau nanti di akhir September LMS itu masih bisa diakses atau tidak oleh Bapak Ibu. Khawatirnya sudah tidak bisa lagi, jadi sudah tertutup gitu ya, semua data sudah ditarik. Jadi mungkin Bapak Ibu yang saat ini masih bisa akses hal-hal penting, materi-materi penting yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS itu bisa di screenshot atau ditangkap layar oleh Bapak Ibu gitu ya. Sehingga nanti kapanpun Bapak Ibu ingin melihat-lihat kembali materi yang sudah Bapak Ibu pelajari pada diklat ini, Bapak Ibu bisa lihat tangkapan layar Bapak Ibu. Jadi di screenshot masukin dipindahin ke
Google Doc Bapak Ibu, disimpannya di Google Doc aja, di cloud ya, jadi nggak memenuhi storage Bapak Ibu gitu di laptop. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya, kemudian yang berikutnya, saya apresiasi sekali nih Bapak Ibu, luar biasa bikin videonya, ada tulisan-tulisannya gitu ya, ada captionnya. Terus kemudian cara Bapak Ibu menggali, cara Bapak Ibu memberikan pujian, apresiasi kepada Koci yang sudah yang sudah melakukan satu progres sekecil apapun diapresiasi oleh Bapak Ibu, dipuji oleh Bapak Ibu, itu udah keren banget sih, udah luar biasa gitu ya. Itu dipertahankan ya Bapak Ibu, kasih senyuman, kasih apresiasi, jangan datang ke sekolah tapi mukanya cemberut. Masih bawa masalah yang dimiliki pada saat Bapak Ibu waktu di rumah mungkin ada masalah atau waktu di tempat kerja ada masalah. Masalah itu tinggalkan Bapak Ibu. Jadi ketika masuk ke pintu sekolah, ketemu dengan kepala sekolahnya, ketemu dengan coachingnya, Bapak Ibu bisa tersenyum dengan lebar dan siap untuk menerima cerita-cerita dari coach Bapak Ibu gitu ya. Dan saya senang sekali nih, sudah banyak yang memberikan pujian, sudah banyak yang melakukan building raportnya, melakukan interaksi dengan coachnya tuh udah luar biasa gitu ya. Sehingga nah jadi Bapak Ibu mungkin disadari atau tidak, impact yang Bapak Ibu tunjukkan saat itu dengan Bapak Ibu senyum, kemudian dengan Bapak Ibu memberikan pujian sekecil apapun progres yang dimiliki oleh coachnya, itu ya itu bisa memberikan impact yang luar biasa gitu atau dampak yang luar biasa kepada mereka. Mereka lebih dihargai, mereka merasa lebih dihargai Bapak Ibu ya. Dan percakapan dan lebih confidence tentunya ya. Percakapan yang akan dilakukan juga lebih mengalir ya. Seperti yang tadi Bu Niki sampaikan. Bu Niki body language-nya juga bagus ketika Bu Niki melakukan praktik. Bapak Ibu ini bisa saling melihat ini enggak video yang di-upload oleh teman-teman enggak? Nggak bisa ya Bu ya. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa lihat, Bu. Oh, oke. Coba nanti kalau ada beberapa nanti saya kumpulkan ya dalam satu drive ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka ya linknya ya. Oke. Baik. Benar Bu Lia, karena kita pengen belajar juga dari teman yang lain ya. Jadi kita bisa meniru ya, gaya, itu. meniru body language-nya. Setuju Bu Lia. Ya. Jadi tujuannya juga itu ya Bu Niki ya. Mohon maaf jika nanti link drive-nya video Bapak Ibu nanti saya share, tapi untuk keperluan di sini saja gitu ya. Oke, untuk bisa saling belajar. Ini sebagai lesson learn tentunya ya. Pak Suki dari tadi raise hand, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua peserta diklat. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan praktek coaching atau sebagai refleksi buat diri saya. Yang pertama, bahwa pelatihan ini banyak memberi manfaat buat pribadi saya. Kita bisa lebih memperdalam soal prinsip-prinsip coaching. Kemudian yang kedua, kita bisa mempelajari juga lebih jauh bagaimana kompetensi coaching itu sendiri. Kemudian juga kita bisa menguasai lebih banyak lagi soal paradigma coaching yang baik, yang bagus, yang bisa kita terapkan di berbagai sekolah dampingan kita. Kemudian berkaitan dengan refleksi pelaksanaan atau praktek coaching yang sudah saya lakukan, ketika yang pertama, video yang pertama itu durasinya agak panjang, sehingga saya edit-edit, kemudian saya beri keterangan-keterangan, karena nih kepala sekolah tipe banyak bicara. Dia senang bicara mengalir begitu saja, tapi saya lepas saja Bu. Biarkan saja, saya gali lebih dalam, gitu kan. Akhirnya
durasinya nggak terasa hampir 1 jam. Kemudian terpaksa saya edit gitu. Kemudian saya upload. Kemudian yang kedua, ini soal praktik coaching perencanaan. Sebelum belum saya upload, Bu. Karena mau saya edit, saya beri keterangan dikit-dikit lah supaya agak sedikit pantas gitu, Bu. Nah, itu sudah selesai seminggu yang lalu sebetulnya. Berhubung karena kesibukan saya ya belum saya edit dan insya Allah mungkin nanti malam saya upload ke itu dikumpulkan. Ini lebih pendek durasinya, Bu, sekitar 20 menitan gitu. Jadi ada progres ya ketika kita bicara di awal sebetulnya Pak nanti nggak perlu panjang-panjang lah. Saya ingin fokusnya apa? Bapak ingin mengembangkan apa di sekolah ini? Jawaban beliau kan ingin mengembangkan kompetensi guru. Melalui apa? Dia pinginnya katanya IHT. Oke, yang seperti apa narasumber dan sebagainya. Terus saya gali gitu. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Sehingga durasinya nggak terlalu lama. Tetapi materi ataupun perencanaan inti ataupun selama 3 bulan yang menjadi katakanlah skala prioritas program sekolah berdasarkan rapot pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Itu, Bu. Ini sekolah swasta. Kalau saya lebih memfokuskan kepada sekolah swasta, karena sekolah-sekolah swasta di kami itu ya rata-rata kepala sekolahnya masih muda, minim pengalaman, perlu bantuan dan dukungan dari kita. Kemudian kalau sekolah-sekolah negeri rata-rata sudah running well, Pak. Bu, sudah oke lah kalau coaching sudah mengerti dia dikit-dikit sehingga kita bicara soal coaching dia langsung nyambung itu apa yang kita mau. Jadi sasaran saya lebih kepada sekolah-sekolah swasta. Itu saja barangkali, Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suki. Kita beri aplaus untuk Pak Suki, Bapak Ibu. Masih ditunggu ya Pak video percakapan perencanaannya ya Pak Suki. Ya, Bu. Nanti malam, Bu, saya Oke, edit dulu sedikit. Bu. baik. Nah, jadi Pak Suki ngerasa nggak sih Pak skill gitu ya atau kompetensi Bapak pada saat mendampingi kepala sekolah menggunakan metode coaching itu tuh improve Pak? Dari yang mulai percakapan awal sampai ke percakapan yang saat ini sedang dalam editing oleh Bapak itu Betul, improve. Bu. Mengalami perkembangan yang luar biasa. Tadi yang pertama agak grogi, agak was-was sedikit gitu kan. Masih lihat-lihat kanan kiri gitu kan catatan. Saya Tapi lihat yang kedua catatan gitu ya Pak. iya sudah mulai lancar mulus, sudah Wah, terprogram gitu dengan itu. Seperti itu berarti bahwa proses pelatihan harus berulang kali itu harus dilakukan. Gitu. setuju. Ya. Ya. Itu saja, Bu. Iya. Terima kasih Pak Suki. Sama-sama, Ibu. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau di awal-awal mungkin kita masih agak grogi, masih nervous gitu ya. Aduh, ini praktik coaching pertama, belum hafal pertanyaan dalam alur tirta misalnya. Pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu masih terfokus kepada contoh pertanyaan yang ada untuk alur tirta. Nah, dengan apa ya namanya ya, dengan Bapak Ibu semakin berlatih, menggali, kemudian Bapak Ibu melakukan praktik coaching dengan jam terbang yang semakin lama semakin banyak, otomatis Bapak Ibu itu akan berdampak kepada peningkatan kompetensi Bapak Ibu gitu ya. Jadi sering-sering berlatihlah Bapak Ibu di depan kaca atau mungkin juga kepada rekan sejawat juga kan bisa ya dengan teman-teman pengawas Bapak Ibu berlatih juga gitu ya sebelum nanti turun ke sekolah. Oke, itu nanti akan otomatis skill Bapak Ibu akan meningkat dan pertanyaan berbobot. Nah, ini selama ini pertanyaan berbobot ini yang masih jadi masalah untuk teman-teman coach gitu ya. Gimana sih caranya kita menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coach dengan menggunakan pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka yang jawabannya bukan iya atau tidak saja, sudah atau belum, tapi memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Ini yang masih menjadi PR kita bersama gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi
dengan Bapak Ibu sering berlatih gitu ya, sering berlatih, Bapak Ibu juga melakukan refleksi. Tadi kayaknya waktu saya pertemuan dengan Bu Rita misalnya ya, kepala sekolah Bapak Ibu, tadi yang kurang ini deh. Nah, depan Bapak Ibu perbaiki gitu ya. Boleh juga pada saat Bapak Ibu melakukan percakapan coaching, Bapak Ibu boleh rekam gitu ya dengan HP. Sehingga ketika Bapak Ibu kembali dari sekolah, Bapak Ibu putar ulang hasil rekamannya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana yang masih kurang dan mana yang sudah baik gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Suki. Ada lagi tadi ada yang raise hand? Pak Dedi itu Bu. Pak Dedi. Mangga Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Mohon izin ini, suasananya tidak formal. Baik, Ya. saya Bapak yang refleksi. sakit kemarin ya, yang pasang ring ya Pak? Betul. Apa? Ini kebetulan Jumat kontrol pertama Bu. Oh iya, Ya. iya. Gimana Pak, kondisinya sudah lebih baik? Sudah mulai membaik, alhamdulillah, alhamdulillah Bu. Oh iya, iya. Ibu sedikit refleksi berkait dengan kegiatan ini. Pertama, refleksi berkait dengan konten yang ada di LMS, sangat luar biasa sekali. Ini adalah ilmu yang membuat saya harus disiplin ketika akan melakukan coaching. Mungkin yang biasa awalnya kita melakukan pendampingan kepada kepala sekolah itu dengan asal-asalan, tidak terencana begitu. Tapi dengan pendekatan coaching ini saya dituntut untuk menjadi lebih disiplin lagi gitu ya. Karena kalau kita melakukan itu, maka hasilnya kelihatannya akan lebih maksimal dibandingkan dengan asal-asalan begitu kan. Terus terang saja saya orangnya yang relatif tidak sabaran gitu ya. Tidak sabaran terutama ketika saya mencoba setelah menggali permasalahan dari kepala sekolah itu apa yang ada di sekolah mereka, di para kepala sekolah tersebut, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, maka biasanya pada umumnya para kepala sekolah itu mentok di ya apa ya Pak Ded gitu kan, apa yang dapat saya lakukan kan seperti itu gitu kan. Biasanya meniru kepada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan itu bagus gitu kan. Misalnya seperti ini Bu Lia, ketika berbicara tentang rapat pendidikan peningkatan literasi numerasi gitu kan, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu berkait dengan perbaikan literasi numerasi seperti itu. Maka jawabannya pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan, contoh-contoh dan hal yang sudah dilakukan seperti pengembangan majalah dinding, kemudian ada pojok baca ya seperti itu dan seterusnya. Kemudian saya sering bertanya bagaimana efektivitas dan efisiensi dari contoh-contoh seperti itu. Kalau misalnya jumlah siswanya, terutama di sekolah besar seperti saya, SMP 1 Paku Haji, 2 Paku Haji yang muridnya ribuan, begitu 1000 lebih gitu kan. Bagaimana efektivitas dari kegiatan seperti pojok baca atau mading itu? Mading harus dibutuhkan berapa gitu untuk 1000 siswa sehingga mading itu betul-betul efektif dibaca oleh siswa seperti itu. Nah, sampai kepada kesimpulan mereka bahwa oh iya ya pada sepertinya kalau misalnya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu pada sekolah yang banyak muridnya itu tidak efektif karena harus menyiapkan mading dalam jumlah banyak. Mungkin di tiap kelas itu kan atau pojok baca seperti itu. Kemudian juga misalnya kalau menyiapkan pojok baca juga buku dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang sering jawaban-jawaban atau refleksi-refleksi dari mereka gitu kan berkaitan dengan aktivitas itu. Karena saya orangnya penasaran gitu ya, selalu tidak sabaran, saya sering memberikan solusi bagaimana misalnya menggunakan LMS gitu kan. Kalau dengan LMS kan itu akan jauh lebih efisien, efektif dari penyediaan sumber belajar, dari kesempatan akses, waktu akses yang bisa di mana saja, kapan saja. Seperti itu kan kalau dengan LMS seperti itu. Jadi akhirnya pada kegiatan coaching ini
yang tujuan awalnya adalah apa mengembangkan pribadi kepala sekolah, itu saya orangnya selalu tidak sabaran, selalu justru memberikan solusi nih gitu kan. Udah ini pakai gitu kan, seperti itu Bu. Terus terang aja gitu kan. Itu yang Oke, terjadi di oke. lapangan kan, seperti itu Bapak. Bu ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Kemudian berkait dengan konten materi, terus terang saja yang di LMS ini sangat luar biasa materinya. Saya juga sependapat dengan tadi yang disampaikan Ibu bahwa konten ini dibuat oleh pusat. Saya ingin, wah ini kalau ini dijadikan sebuah model pembelajaran buat teman-teman kepala sekolah secara teoritis gitu kan, dibentuk kembali pembelajaran seperti ini gitu kan. Tidak salahnya ini menjadi sebuah model gitu kan. Akhirnya saya coba backup Bu ya, materi-materi yang ada di LMS saya backup per activity itu ke LMS saya gitu kan. Hanya yang Oh, Bapak punya LMS sendiri? ada Maksudnya? LMS sendiri Bu, alhamdulillah Bu ya. Kelas Oh. hybrid ID Bu gitu kan. Jadi saya membuat konten pembelajaran tersendiri di itu, namanya adalah coaching kepala sekolah. Jadi materinya saya pindahkan Bu ke LMS saya. Mungkin satu saat itu bisa dijadikan sebuah kegiatan itu sudah siap seperti itu. Hanya aktivitas yang dari pihak ketiga kelihatannya harus saya convert ke LMS yang saya punya. Seperti misalnya yang dibuat oleh pusat itu ada aktivitas tes ya. Tes itu kelihatannya diambil dari Quizzes kalau tidak salah gitu kan. Sementara konten-konten lainnya saya lihat dari page-page ya, page-page yang ada di Moodle gitu kan, seperti itu. Itu saya konversi menjadi tes atau kuis yang ada di Moodle gitu kan, pluginnya atau modulnya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu refleksi saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebuah ikatan bagi saya bahwa coaching yang sebenarnya itu harusnya terencana seperti ini gitu kan. Jadi tidak apa ya, tidak begitu saja diberi solusi, justru karena tujuannya kan pengembangan dari si kepala sekolah ya Ibu ya, seperti itu. Itu saja, terima kasih Ibu, tidak banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi. Oke, nah tadi itu masalah yang dimiliki Pak Dedi. Ketika kita nggak sabaran nih, saya masih banyak jadwal nih, masih banyak kegiatan berikutnya yang harus segera dikerjakan, atau mungkin kepala sekolah pun juga punya ini apa agenda yang lain gitu. Sehingga udah daripada mikir lebih lama, kayak ginilah solusinya gitu ya. Bapak Ibu yang lain juga ada yang mengalami hal yang sama dengan Pak Dedi, solusinya seperti apa, Bapak Ibu? Pak Ahmad, enggak Pak Ahmad. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Ya, Pak Ahmad. Bapak Ibu pengawas yang hebat semuanya. Kedengaran Ibu? Halo? Ya, sudah terdengar Pak. Ya, ya. Ya, Bapak Ibu pengawas yang hebat ya, yang mengikuti kegiatan pelatihan coaching hari ini, dan Ibu fasilitator yang saya hormati. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini sangat membantu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ya terutama kompetensi pengawas dalam melaksanakan coaching ya. Untuk membantu kepala sekolah meningkatkan mutu sekolahnya berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan. Ada beberapa hal yang dalam praktek coaching ini saya mengalami beberapa apa namanya ya kendala awalnya ya, kendala awal terutama untuk menentukan kepala sekolah. Karena tadi sudah dijelaskan oleh beberapa pengawas yang sudah memberikan apa refleksinya, itu kepala sekolah itu kalau kita mau ngomong tentang coaching, mereka itu sudah takut duluan, ya, sudah takut duluan gitu ya tentang apa itu coaching ya. Tetapi dengan perlahan-lahan kita memberikan suatu pengertian dan memberikan suatu pemahaman tentang coaching, alhamdulillah ada satu kepala sekolah yang siap untuk membantu saya untuk praktek coaching itu ya. Namun ada beberapa kendala pada waktu awalnya
sama semua kepala sekolah itu kita untuk menggali pertanyaan tentang hal-hal yang ada di sekolah itu susah. Mereka kebanyakan tertutup sekali, ya. Jadi harus berproses, ya. Jadi proses, dan juga ada kendala dari saya, terutama untuk kadang kita ngobrol itu kurang fokus, ya. Untuk melatih fokus kita mengajukan ngobrol dan mencatat dari apa yang sudah dari yang tercetus dari pertanyaan kita untuk kepala sekolah, dan kadang kita lupa itu untuk mencatat itu. Nah, dari beberapa latihan yang ada di LMS, alhamdulillah sangat membantu saya sekali untuk terus belajar tentang coaching ini. Meskipun ada beberapa kendala-kendala, ya kendala-kendala itu yang namanya kita baru latihan, dan mungkin latihan ini harus terus diasah agar kita terampil. Nah, jangan apa namanya tidak berhenti setelah pelatihan ini selesai, kita berhenti gitu ya. Berarti harus terus diasah-diasah agar kita terampil, terutama untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk kepala sekolah. Nah, dan untuk menyadarkan kepala sekolah agar terbuka dari apa yang telah kita coachingkan itu, kita obrolkan, kepala sekolah terbuka, dan dengan keterbukaan itu kepala sekolah akan potensi kepala sekolah akan kita tahu, oh ternyata kepala sekolah ini potensinya bagus ya. Nah, setelah terbuka itu yang saya alami, kepala sekolah itu praktek nyatanya. Ternyata setelah saya tanya, misalnya hari ini kita coaching, besok atau 2 hari, 3 hari kemudian sudah ada aksi belum? Ternyata Pak katanya, saya lagi banyak kegiatan, ada kegiatan yang cukup padat, sehingga belum sempat juga gitu. Jadi apa namanya, praktek nyatanya itu dari apa yang sudah diutarakan itu. Jadi ada terkendala seperti itu. Nah, ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati, misalnya ada satu sekolah ini yang saya datang ke situ, emang beliau ada keinginan untuk meningkatkan kebersihan sekolah, terutama untuk guru-guru itu menyadarkan tentang pentingnya kebersihan, dan kebersihan itu tidak hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja. Nah, ada program di situ. Kita janjian, misalnya 2 hari kemudian, Pak, apakah ini program sudah disampaikan belum ke kepala sekolah, sudah dieksekusi belum? Ternyata belum juga. Nah, itu ada beberapa kendala. Jadi tindak lanjut dari kepala sekolah itu untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, ternyata setelah saya tagih untuk mengadakan refleksi, ternyata belum juga dilaksanakan. Itu ada beberapa kendala seperti itu. Nah, kendala berikutnya sama, kepala sekolah juga banyak kegiatan, terutama dengan ini akhir-akhir menuju akhir tahun, laporan BOS dan laporan yang keuangan yang lainnya itu sering ada rapat dengan dinas, terutama untuk menagih laporannya sudah selesai apa belum. Nah, dengan pengawas juga sama. Kadang-kadang saya sudah janji hari ini kita ketemu. Kepala sekolah bisa, saya ada rapat mendadak ke dinas. Akhirnya kita menjadwalkan ulang lagi. Jadi ada beberapa kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan tugas kepengawasan dan tugas kepala sekolah. Kadang-kadang bentrok ya. Untuk menentukan waktu yang tepat itu agak sulit. Nah, sekarang pun ini saya sedang ada kegiatan di luar kota, tapi alhamdulillah tadi izin dulu untuk keluar dari ruang rapat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi fokus saya itu terbagi sebenarnya. Ya, berbagi ke rapat dinas itu nanti seperti apa hasilnya, karena itu berkaitan dengan laporan BOS yang harus dikawal oleh pengawas. Ya, laporan triwulan 1, 2, dan 3 yang nanti untuk di Kota Tangerang itu dilaporkan ke Inspektorat dan BPK. Nah, ini juga saya agak terbagi gitu ya. Oh, materi itu seperti apa? Dan di samping itu harus mengikuti kegiatan ini. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang kendala teknis, mungkin waktu berbarengan, waktunya bentrok, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan komitmen saya dengan kepala sekolah, akhirnya tugas-tugas yang yang dari LMS itu, video aksi nyata 1 dan 2 sudah selesai, tinggal ini aksi nyata yang laporan mungkin yang belum saya semuanya selesai itu, Bu. Ya, mungkin itu saja, Bu. Jadi kegiatan ini sangat membantu sekali, terutama untuk saya, untuk lebih giat lagi, lebih mempelajari lagi agar nanti benar-benar menguasai tentang coaching. Terima kasih, Bu. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Tadi ada beberapa hal ya yang disampaikan Pak Ahmad. Oke, ya kita menyadari ya Bapak Ibu ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Ahmad, menjelang akhir tahun, antar satu kegiatan dengan kegiatan lain itu saling berkerjaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sekarang fokusnya terbagi seperti Pak Ahmad gitu ya, ada yang sedang berada di kegiatan lain, kemudian juga harus menyimak ini sehingga kurang fokus. Setiap rekaman itu selalu saya lampirkan ya, selalu saya attach di dalam LMS di sesi sinkronus. Jadi kalau ada sesi sinkronus yang ada lingkaran hijau, Bapak Ibu itu nanti akan disematkan link rekamannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak apa yang sudah kita lalui pada sesi sinkronus, nanti bisa diisi kembali. Gitu ya Pak Ahmad ya. Terima kasih Ibu. Iya. Kemudian juga saya izin untuk merecap ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suki dan juga Pak Ahmad. Pak Ahmad nih sepertinya malah kebalikan dari Pak Dedi. Aku Pak Suki ya, Pak Dedi. Kalau Pak Dedi kesulitan untuk mengembalikan kefokusan dari coachingnya. Nah, Pak Ahmad ini bagaimana caranya supaya coachnya lebih fokus gitu ya Pak Ahmad? Oke. Ya, kan itu Bu. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu mungkin sekedar tips gitu ya atau saran saja dari saya. Sebelum Bapak Ibu datang ke sekolah itu sebaiknya kita buat persiapan dulu gitu ya, ada preparation dulu. Bapak Ibu tulis dulu di dalam sebuah note kecil hal apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bapak Ibu ini mau tanya tentang apa, tapi eh apa namanya pointer-pointer saja gitu ya, nggak semua pertanyaan itu tertulis secara detail di situ tapi hanya pointer-pointernya aja. Itu akan mengembalikan ketika Bapak Ibu tadi saya mau nanya apa ya, terus Bapak Ibu lihat catatan, oh iya saya mau nanya ini gitu ya. Jadi pointer-pointernya aja ditulis di sebuah note kecil sehingga ketika Bapak Ibu misalnya ingin menanyakan sesuatu dan tidak bingung mau menanyakan apa, Bapak Ibu bisa ngelihat ke situ gitu ya, ngelihat ke catatan. Lalu kemudian Bapak Ibu, percakapan coaching itu tidak melulu hanya bentuknya seperti eh, interview gitu ya, atau percakapan semata gitu ya. Bapak Ibu boleh loh datang ke sekolah ketika sudah ada di sesi percakapan yang refleksi misalnya ya. Bapak Ibu boleh datang ke sekolah bawa sticky note misalnya ya, bawa sticky note dengan warna-warni, terus kemudian kita lakukan SWOT yuk. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, coba Koci misalnya, oleh Koci, boleh dong dituliskan di dalam sticky note ini, apa yang menjadi area kelemahan, apa yang menjadi area kelebihan. Dari kedua ini opportunity-nya apa? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Koci, gitu ya. Lalu seandainya dari masalah yang sudah diceritakan, kita ke-thread ya. Kalau itu dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak apa? Gitu ya. Boleh, seperti itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi nggak melulu bentuknya hanya percakapan semata, tapi boleh melakukan itu. Atau boleh karena ini 2 orang saja, mungkin boleh pakai laptop juga, bikin fishbone misalnya gitu ya. Boleh. Atau spider web, itu juga nggak apa-apa. Dipersilahkan ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, nah terkadang ketika Bapak Ibu hadir ke sekolah itu kan terdistract gitu ya dengan apa yang aktivitas yang sedang dilakukan di lingkungan sekolah, ada anak-anak sedang olahraga atau kemudian ada pentas seni gitu ya sehingga agak kurang fokus nih kepala sekolahnya atau coachnya juga kurang fokus, nggak bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coachnya. Nah, untuk itu kalau saya menyarankan solusinya adalah merekam. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan di rumah hasil rekaman dari percakapan yang sudah dilakukan di sekolah. Karena ya itu tadi ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa membatasi gitu bahwa ketika percakapan coaching dilakukan itu dua-duanya dalam keadaan yang sama-sama present, dalam keadaan yang dua-duanya itu bisa hadir sepenuhnya gitu ya.
Jadi untuk itu, untuk mengantisipasi distraction yang ada di sekitar lingkungan, atau mungkin datangnya dari kita sendiri juga, ada telepon yang nggak berhenti-berhenti gitu ke pengawas atau ke kepala sekolahnya. Nah, itu mungkin di awal pun juga bisa membangun kesepakatan gitu ya Bapak Ibu, bahwa selama sesi coaching ini berlangsung, mungkin HP-nya boleh di silent gitu ya, atau letakkan di depan mereka tapi ditutup gitu ya, HP-nya tertutup gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi kita bangun kesepakatan. Karena sesungguhnya sesi coaching itu nggak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak terlalu lama, tidak terlalu lama antara 30 menit sampai 1 jam. Kenapa tidak perlu terlalu berlama-lama? Yaitu tadi, supaya dengan durasi tersebut itu kefokusan coach maupun coachee itu bisa ada di situ. Kalau terlalu lama, khawatirnya ya kita menjadi kurang fokus lagi gitu ya. Spend apa namanya ya, daya ingat kita, jangankan kita ya, peserta didik yang masih muda aja itu mereka terbatas gitu daya ingatnya atau daya konsentrasinya tuh terbatas. Nah khawatirnya kalau lebih dari 1 jam itu konsentrasi kita tidak akan berkurang atau tidak lagi fokus. Baik, ada yang mau menyampaikan lagi refleksinya, Bapak Ibu, silahkan. Oh iya, Pak Dedi tadi sempat mengatakan sudah membackup gitu ya materi LMS. Mungkin Pak Dedi bisa share kepada teman-teman di sini gitu ya, supaya bernilai amal ibadah. Bagaimana caranya? Atau kalau Pak Dedi nggak keberatan, bisa di-share aja itunya, hasilnya. Terima kasih sebelumnya Pak Dedi. Baik, silakan yang Bu, belum menyampaikan refleksinya. itu boleh minta konfirmasi, Bu. Ya, silakan. Kemarin Silakan. saya unggah video percakapan yang sesi perencanaan ya, Bu ya. Pak Nurfala ya? Iya, saya terima pesan dari Ibu belum upload. Nanti tolong tolong dicek tuh apa saya termasuk yang belum gitu. Oh, Pak Nurfala. Nah, Pak Nurfala yang diupload itu bukan video, Pak. Punten, Pak. Yang diupload di LMS-nya itu adalah rubrik rubrik dari penilaian percakapan itu. Jadi videonya belum ada. Tapi saya belum cek lagi. Apa sudah diperbaiki, Pak? Sudah Kemarin, ditambahkan? udah kemarin di upload ulang. Oh, oke. Saya nanti cek lagi ya. Kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak. Oke. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan, ada nggak sih perbedaan ketika Bapak Ibu sebelumnya mengikuti diklat ini, kemudian Bapak Ibu mempelajari, menerapkan teknik coaching itu seperti apa? Ada nggak perbedaannya? Itu ya, apa yang Bapak Ibu dapat? Ada masalahkah? Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Silakan. Bu Lestari, Bu Mina, Bu Zonya. Halo Bu Zonya. Baik Bu, kalau kosong saya isi. Mantap. Saya isi Bu. Silakan. Ya, silakan Pak. Di awal saya mengikuti diklat di itu coaching di BGP ya. Kan ada tindak lanjut untuk diseminasi ya Bu ya. Dulu itu waktu dari Yang peran baru ya Pak? ya peran baru pengawas. Ya. Memang waktu itu saya melakukan praktek diseminasi dengan kepala sekolah itu ya agak belum belum paham betul gitu ya tentang kegiatan coaching sehingga kepala sekolah yang yang kita apa jadikan coaching juga memang agak kebingungan Bu karena memang penjelasan kita yang kurang gitu. Kemudian yang kemarin setelah menerima materi dari Ibu ini kemarin melakukan
koci dengan kepala sekolah yang saya anggap agak punya punya apa ya, prestasi lebih gitu. Alhamdulillah Bu, bagi diri saya ada gambaran lebih luas itu ya. Terus kepala sekolah juga saya melihat sudah ada apa, nyambung gitu Bu, dari pembicaraan. Nah, mungkin kesimpulan dari saya, kalau tadi Bu siapa itu mengatakan yang terakhir dalam pertemuan, bagi saya mungkin ini awal untuk kita sebagai pengawas melangkah ke depan, mempraktekkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Kebetulan saya punya rekan kerja yang pengawas baru juga, mungkin saya akan dorong untuk menuju ke sana, Bu. Seperti itu. Itu Bu, mungkin untuk mengisi Oke. kekosongan. Oke, oke. Wah, Masya Allah, keren-keren Pak Nurfala. So this is not the end of the end of our activity, but this is the beginning of the journey ya Pak ya. The beginning of the journey. Terima kasih Pak Nurfala. Semoga Bapak Ibu juga punya prinsip yang sama dengan yang tadi disampaikan Pak Nurfala ya. Jadi setelah kegiatan kita ini selesai, Bapak Ibu harus tetap semangat. Semangatnya jangan hanya terhenti sampai di akhir September ini, tapi justru semangatnya harus lebih meningkat lagi karena Bapak Ibu nanti sejatinya akan langsung berhubungan dengan coach Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Pak Nurfala untuk refleksinya. Bu Lestari, silakan. Terima Halo Bu kasih Lestari. Iya, suara saya terdengar Ibu. Kecil Bu, bisa agak Iya. pakai headset mungkin ya atau gimana? Oh gitu. Ini padahal sudah ini sekali. Udah 100% loh Ibu. Masih kecil? Udah nih, udah mulai jelas. Oke, siap. Berarti saya harus mendekat. Mulutnya didekatkan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Amin. Dari tadi saya menyimak yang sudah merespon itu, yang senior-senior ini masih semangat untuk berbagi, belajar, dan refleksi. Jadi mau nggak mau, saya pun nggak mau kalah gitu, Bu. Jadi yang saya rasakan, Bu, Ibu Bapak, sebelum dan sesudah diklat coaching ini, meskipun waktunya singkat dan diselingi oleh berbagai macam kesibukan tugas pokok sebagai pengawas, tapi secara soft skill itu Bu, saya jadi ngerasa lebih sering self talk gitu. Jadi sering berbicara pada diri sendiri. Oke, ya menarik. Setiap selesai kegiatan pendampingan dan sebagainya. Jadi kembali ke saya gitu Bu. Jadi saya ternyata coaching itu menyimpan memori ke alam bawah sadar itu untuk kemudian terungkapkannya malah jadi kayak self talk sendiri gitu. Seharusnya tadi saya begini, seharusnya seperti itu. Jadi saya bercermin terus setiap hari gitu. Dan sangat terbantu sekali ya. Secara nggak langsung membantu untuk merefleksi diri sendiri juga dari proses coaching yang berjalan. Karena selama diklat ini untuk praobservasi saya selalu pakai coaching seperti itu. Terus yang kedua, menjadikan habit komunikasi kita lebih produktif ya Bu ya. Ternyata 30 menit sampai 1 jam itu kalau kita di luar coaching itu benar bisa melebar kemana-mana. Bahkan masalah pribadi yang seharusnya bukan jadi tujuan percakapan itu bisa sangat menggoda sekali gitu. Tapi dengan coaching itu jadi, oh ya 30 menit produktif banget ya, kita bisa mendapatkan banyak hal gitu, karena sudah terarah dengan alur Tirta itu. Terus kemudian yang ketiga,
awalnya saya agak-agak banyak berasumsi bahwa ya mengcoaching masalah orang, masalah sendiri aja numpuk nggak kelar-kelar gitu. Jadi Iya. saya butuh coaching juga sebenarnya. Tapi saya ketika menjalani itu saya sadar bahwa kita bukan hanya belajar pada masalah orang, tapi belajar pada diri sendiri. Kalau kita tuh dengan percakapan coaching yang terarah itu melatih diri untuk sabar, sebenarnya untuk sabar, untuk eh, melakukan apa ya, coding terhadap hal-hal yang memang itu tadi sifatnya asumsi, labeling, terus sok tahu, terus apa ya, saya pengawas, Anda kepala sekolah dan sebagainya, itu jadi jadi apa ya? Jadi lumer gitu kalau coklat tuh jadi malah nggak ini Bu, Cair ya. nggak nggak menonjol lagi gitu. Jadi malah saya melatih, oh iya ternyata emang eh, tidak cuma mentreatment orang tapi juga mentreatment diri sendiri gitu. Kita tuh harus sabar. Terus jadi mengasah simpati, empati, tapi lebih kepada yang sifatnya eh, netral gitu, dampaknya tuh ke internal gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu dari beberapa kali coaching ke kepala sekolah. Itu ujungnya adalah saya sangat berterima kasih sekali pada mereka gitu, karena itu tadi impuls yang masuk kepada diri saya malah malah saya ikut terbangun untuk tumbuh bersama mereka. Seperti itu sih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus ya untuk Bu Lestari. Hebat ya Bu Lestari ya. Nah, oke Bapak Ibu, tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Lestari dan ada hal-hal yang saya highlight ya dari yang disampaikan Bu Lestari. Salah satunya justru setelah kita melakukan atau menyelesaikan sesi coaching pada saat itu, pada hari itu ternyata menjadi sebuah refleksi sendiri untuk kita ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bu Lestari jadi ke self talk gitu ya, Bu Lestari ya. Self talk itu ngomong-ngomong dengan mumbling atau hanya di dalam hati aja, ngebatin aja Bu Lestari. Enggak, saya Saya kayak jadi bercakap-cakap penasaran. gitu loh, Bu. Bercakap-cakap dengan diri saya sendiri gitu. Di Iya, sepanjang perjalanan itu selama dalam kayak perjalanan. dialog dengan diri saya sendiri. Ya, persis orang gila, tapi tapi maksud saya kan gak kelihatan ya di helm ya, saya pakai masker. Jadi apa ya, merefleksikan gitu apa yang terjadi dengan dia, dengan saya, yang kemudian itu jadi benang merahnya adalah eh, itu tadi ada impuls yang membuat saya harus tumbuh, dia pun harus tumbuh gitu tuh. Harus saling saling apa Iya. mentransfer hal yang positif dan saling menguatkan itu. Oke. Untung ketutup helm ya, Bu Lestari ya. Kalau enggak, nanti orang-orang bingung ini. Kenapa ini ibu-ibu ngomong sendiri? Oke. Ya, terima kasih. Nah, pengalaman yang dihadapi oleh Bu Lestari itu sesungguhnya pernah jadi pengalaman teman saya juga, Bu. Jadi teman saya, tapi situasinya bukan coaching ya. Jadi teman saya ketika menghadapi satu hal gitu ya, satu kejadian, eh, ketika dia pulang dari tempat kerja ke rumah, itu dia dialog sendiri dalam diri dia sendiri, sama kondisinya seperti Bu Lestari, sedang mengendarai motor, ketutupan helm, bahkan nangis-nangis juga di situ ya. Tapi ketika sampai ke rumah masalah itu hilang katanya. Dia sampai ke rumah masalah itu udah nggak ada gitu ya. Jadi dia sampai ke rumah itu dia udah bisa membuang masalah tersebut dan bisa konsentrasi sama keluarganya gitu ya. Jadi hilang di jalan, dibuang di jalan gitu dengan self talk tadi. Nah, Bapak Ibu ini mungkin mengingatkan ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mendapatkan ada lesson learn yang Bapak Ibu dapatkan ya di akhir percakapan Bapak Ibu dengan Koci, itu segera ditulis supaya nggak lupa gitu ya. Dan kata kunci inilah nanti yang akan Bapak Ibu berikan pada pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi hal-hal yang memang
Bapak Ibu sadari, oh ini nih benang merahnya, oh ini nih kata kuncinya. Itu segera dicatat, ditulis, ya. Lalu kemudian kekurangan-kekurangannya juga. Ketika coach yang ternyata coach ini butuh loh di coaching juga, bukan hanya kita coach mengcoaching coachee, tapi kita butuh di coaching juga gitu. Itu bisa juga sangat bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sesama pengawas sekolah. Bu Lestari di situ ada pengawas senior kan, ada juga mungkin pengawas yang se-lifting dengan Bu Lestari ya. Bolehlah mencoba saling meng-coaching antar para pengawas gitu ya. Itu juga akan paling tidak memberikan impact yang luar biasa nantinya. Itu mungkin. Ya, Bu Lestari, ini siapa? Bu Eko apa Bu Elis ini ya? Bu Elis, silakan Bu Elis. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi saya setelah melakukan praktek coaching di sekolah yaitu sepertinya coaching ini udah lambat laun menjadi habit buat saya gitu ya. Kepada kepala sekolah siapapun saya melakukan coaching. Karena memang ketika sebelum saya melakukan coaching, saya itu mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS yang terkait dengan pertanyaan tujuan itu apa aja, pertanyaan identifikasi itu apa saja gitu ya, terus refleksi rencana aksi bagaimana dan tanggung jawab bagaimana, dan itu sekarang udah menjadi buku wajib saya tuh, saya bawa kemana-mana gitu ya, gitu. Itu bermanfaat banget. Jadi benar kata Bu Lia, memang kita harus punya prepare, karena ketika si coachingnya kemana-mana, kita tetap pada fokus pertanyaan berikutnya ini nih, saya mau gali ini nih gitu. Jadi biarkan si coach itu memang mengalir gitu, tapi kan kita sudah dapat nih kata kuncinya gitu ya, kita kunci aja itu kata, tapi nextnya kita akan persiapkan pertanyaan berikutnya gitu. Karena kan banyak kan kata-kata kepala sekolah itu kan sebenarnya kalau menurut saya bukan dagingnya, bukan itu yang kita cari kan seperti itu, tapi kan kita membiarkan dia mengalir supaya dia nyaman dengan kita gitu. Nah, untuk kepala sekolah lain saya tidak pernah bilang bahwa saya sedang coaching loh, tidak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu yang saya ajukan buat dia, sehingga mereka itu tidak merasa di coaching gitu. Jadi mengalir aja. Jadi sekarang itu saya memang tadi dialog batin ya, saya tidak jadi konsultan sekarang, saya tidak jadi konsultan, saya jadi coaching gitu. Sehingga buku tadi tuh buku wajib tak saya itu saya bawa kemana-mana gitu ya, karena untuk memframe pembicaraan saya ataupun pertanyaan saya supaya tidak lari kemana-mana. Nah, yang kedua itu juga akhirnya membekas juga di diri saya, Bu Lia. Jadi ketika anak di rumah bertanya juga saya pakai prinsipnya coaching gitu. Ya. Ya, jadi saya pakai prinsip keren Bu. Dengan suami juga sekarang saya ngobrolnya coaching, dengan guru juga saya ngobrolnya coaching gitu ya. Karena itu tadi ternyata buku yang kita catat sendiri gitu ya, kita lihat dari SMS, kita catat dengan tangan kita, itu kan itu merekam di otak kita gitu. Jadi alur-alur itu akan terasa di diri kita sendiri gitu ya. Nah, ternyata dengan praktik coaching itu saya jadi dengan anak juga merasa tidak digurui gitu ya, kepala sekolah juga tidak merasa waduh Bu coaching nih, enggak, saya nggak pernah melabelkan itu, karena label itu adanya di saya pikir gitu Bu, karena kepala sekolah kan dia akan menjawab apa yang kita tanya saja kan gitu. Nah, ketika kadang suka terjebak kepala sekolah kan nanya, kalau menurut Bu Elis gimana? Oh, saya tanya lagi balik nanti, enaknya Bapak bagaimana? Gitu. Karena benar kesadaran penuh itu memang diperlukan dalam coaching gitu ya. Jadi saya harus menjaga itu Bu. Biasanya waktu belum pemantapan di coaching ini, waktu itu kan kami pernah ya pendalaman coaching tuh kepala sekolah waktu 4831 kita disosialisasikan. Nah, itu kan memang belum merasa banget ya gitu. Nah, sekarang ini dengan pendalaman di sini, oh iya memang coaching itu seperti itu. Malah kita enak tidak perlu datang ke sekolah itu dengan ilmu yang banyak gitu, nggak perlu. Yang penting bagaimana bisa menggali, bisa memantik dia untuk bercerita gitu. Karena kalau kita kan datang sebenarnya ke sekolah itu dengan informasi kosong ya Bu tentang sekolah itu, tapi dengan pertanyaan pemantik akhirnya saya pulang banyak informasi yang didapat gitu. Jadi saya tidak lagi harus
datang ke sekolah itu harus punya informasi, mencari data, bagaimana sekolah itu tidak. Karena yang akan saya gali adalah dari kepala sekolah itu malah itu jadi sepertinya kayak informasi autentik gitu, informasi autentik dari kepala sekolah itu sehingga penanganannya juga bisa asimetris. Gitu sih Mbak Lia yang saya rasakan setelah coaching ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Elis nih sudah mendarah daging. Keterampilan coachingnya sudah mendarah daging. Bahkan sampai suami di coaching ya Bu ya. Anak-anak. Iya Bu, saya juga mengalami hal yang sama. Anak-anak saya juga tanpa saya menyebutkan sini mau duduk mama mau coaching enggak. Tapi langsung aja ditanya ketika dia anak-anak kan kadang suka cerita gitu ya sama kita ya. Langsung aja kita gali dia punya masalah apa sih, apa yang mau dia ceritain sih, itu pakai strateginya coaching itu. Alurnya alur Tirta. Oke. Terima kasih banyak Bu Elis untuk sharingnya. Yang lain silakan. Sudah pukul 10:30. Silakan yang lain. Bu Zonya, saya mau dengar suara Bu Zonya dong. Halo Bu Zonya. Kayaknya lagi sibuk gitu Bu, lagi rapat dinas seperti ini. Oh, lagi ada rapat ya? Di Dindik provinsi itu tentang unit layanan khusus kalau tidak salah. Oh, oke. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Bu Eko, Bu Ida. Bu Eko cerita pengalamannya, Bu Eko lagi ngedit hilang. Oh iya. Iya saya. Mana Bu Eko? Saya bacanya sampai simpati bener deh. Iya, ya ampun. Nggak punya backupnya lagi ya? Bu Eko, Bu Ida, mangga. Kalau tidak, kita... Bu Ida, silakan. Baik, Bu. Suara saya kedengeran, Bu? Kedengeran? Bagus. Sinyalnya kurang bagus di sini. Dari tadi kayak robot suara Ibu tuh di sini. Oh, gitu? Baik. Tapi sedikit banyak saya udah bisa menyimak tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Saya mencoba merefleksikan apa yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu ya. Seperti dari awal kemarin saya pernah cerita. Dampingan saya itu adalah kepala sekolah senior saya yang dulunya saya juga pernah bertugas di sana ya Bu ya. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah di sana dan sekarang dampingan saya juga adalah tempat saya sekarang bertugas itu. Oh, Jadi yang di rekan-rekan video yang ya, memang Bu? sudah sekitar 1 tahun. Yang di video itu? Sekitar 1 Tadinya tahun Ibu kenal dan gitu memang ya? Tadinya apa? Ibu di situ, bertugas di situ? Tadinya saya kepala sekolah di sana, kemudian sekarang bertugas menjadi Berarti Ibu pengawas sudah di sana. punya background ya? Nah, ketika kemarin Sudah punya background dari sekolah itu? betul, sudah punya background dan sudah ketebak nanti kalau di coaching seperti apa. Jadi jadi saya sudah pernah melakukan coaching ini beberapa kali sebetulnya dari awal ketika saya bertugas sebagai pengawas ya Bu, termasuk di pemetaan awal komitmen itu ya. Memang pada akhirnya, pada ujungnya rata-rata yang senior ini banyak membicarakan mengenai kendala dan masalah, terutama di sarpras dan di anggaran gitu ya, yang cenderung malah istilahnya merasa tertinggal daripada sekolah-sekolah lain. Pada akhirnya yang seperti itu, karena memang keunikan dampingan saya itu dari 7 sekolah itu kalau di jumlah itu nggak akan nyampe 500 Bu siswanya, jadi kebanyakan dari Satap ya. Adapun sekolah besar yang ternyata yang SMP 1-nya itu ternyata kepotong oleh sekolah baru yang letaknya lebih strategis sehingga di tahun-tahun sekarang jumlah muridnya juga semakin berkurang. Nah, yang kemarin saya praktikkan itu memang dengan kepala sekolah yang dulu saya pernah jadi kepala sekolah di sana gitu, di SMP 5 Cihara itu. Ketika saya praktik coaching untuk tugas yang ini, saya memang tidak terlalu banyak menemukan kendala ya Bu ya, selain di perjalanan aja sih kendalanya, karena memang jalannya lumayan pada bagus-bagus kalau arah ke sana.
Tapi secara teknis untuk menerapkan prinsip coaching, mindset coaching itu kebetulan kepala sekolah yang saya ajak kolaborasi kemarin itu juga memang adalah dari grup penggerak. Jadi dulunya juga CGP saya malah menjadi PP 2 kali. Akhirnya sudah ada kedekatan secara sosial emosional. Dan permasalahan yang diangkat kemarin di tugas 1 itu kan pada akhirnya solusi yang didapat pembicaraan itu juga alhamdulillah stabil ya Bu. Kedengeran Bu? Ya. Ya, akhirnya pembicaraan itu mengacu pada solusi yang diharapkan gitu. Tidak ada kesulitan dalam coaching tersebut. Dan yang kedua, ketika perencanaan juga tidak ada kesulitan. Nah, kebetulan Bu Tari, kalau saya, ini sama Bu Tari kan memang udah kenal lama ya Bu ya. Kalau Bu Tari tadi sering bicara dengan diri sendiri, kalau saya juga sama ya, di jalan juga kadang-kadang seperti itu. Nah, untungnya Bu, kalau di kantor itu ada rekan kerja senior yang pasil dari guru penggerak yang Bu Tari mungkin apa. Setiap saya baru datang aja udah pasti ditodong itu Bu. Bu udah coaching yuk, Bu udah coaching. Subhan ya. Oh, gitu. Ya Pak Haji Abdus. Jadi setiap ketemu udah pasti coaching. Kadang tas belum disimpan aja udah ditodong. Dan alhamdulillah gitu ya, dari situ banyak belajar. Kalau memang coaching yang kita ajak bicaranya itu udah tahu alurnya akan kemana gitu, kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mudah ya Bu. Tapi ketika saya terapkan ini di kepala sekolah yang senior tadi, ya ujungnya gitu pertanyaan itu malah kayak balik lagi gitu kan, hasilnya juga ngambang gitu. Karena memang tujuan yang ingin dicapai oleh kepala sekolah tadi juga mungkin terlalu terlalu banyak di awal itu berharap lebih gitu kepada pemerintahan karena berkaitan dengan segala macam dana gitu, sarana dan lain-lain. Bukan ke kompetensi guru atau ke yang lebih kita bisa gali dari aset yang dia punya ya, dari diri sendiri, dari kekuatan kepala sekolahnya atau dari aset yang ada di sekolahnya. Kesulitan saya cuma ada di situ ya Bu, tapi pelan-pelan memang sedang masih dicoba ya Bu, karena masih baru, sedikit banyak insya Allah nanti yang saya rasa juga ada pengembangan pada diri saya terkait coaching ini. Video yang sudah diupload mungkin Ibu juga sudah lihat. Saya sendiri merasa memang untuk coaching ini memang harus banyak berlatih ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya tadi saya punya teman berlatih di kantor yang setiap hari Senin itu kalau kumpul sudah pasti ditodong gitu. Dan disawer ujungnya. Sawer, enak dong. Kalau ya itu, jadi kadang enggaknya seperti itu, karena ujung-ujungnya suka disawer gitu ya Bu, atau ditraktir gitu. Padahal sama-sama kita sedang mengembangkan diri. Tapi alhamdulillahnya gitu ya Bu ya, punya rekan yang seperti ini, jadi latih diri lah untuk bisa lebih menerapkan coaching ini di pendampingan kita nanti ke depan. Itu saja Bu yang bisa saya bagikan. Baik, oke, terima kasih Bu Ida. Kita beri aplaus untuk Bu Ida ya. Ya, jadi masing-masing sekarang sudah punya atau sudah menemukan cara tersendiri begitu ya untuk mengasah ketajaman Bapak Ibu supaya pada saat Bapak Ibu mengajukan pertanyaan berbobot misalnya itu nanti di pertemuan berikutnya pada coaching berikutnya dengan kepala sekolah Bapak Ibu sudah mampu mempraktekkan dengan lebih baik lagi. Kalau tadi Bu Lestari dengan melakukan self-talk, Bu Ida tadi dengan praktik dengan kawannya, sesama pengawas gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga ketemu nih caranya atau strateginya sendiri-sendiri yang bisa applicable ya, yang bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu juga. Yang jelas Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, Bapak Ibu itu bisa melakukan penggalian informasi lebih banyak gitu dari coach yang Bapak Ibu dampingi ya. Lalu kemudian satu lagi nih Bapak Ibu ya. Memang coaching itu sejatinya kita harus sabar sih ya Bapak Ibu ya. Kita harus sabar dan sabar ini salah satu aspek yang ada di dalam present gitu ya, hadir seutuhnya. Ketika coachingnya bercerita panjang lebar, kalau kitanya nggak sabaran gitu ya, itu nanti akan muncul tuh aspek-aspek yang negatif gitu ya. Nanti akan keluarnya kita ngasih solusi, padahal justru
prinsip coaching itu kita ingin mereka itu bisa menggali potensi mereka sehingga mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terpancing. Ini namanya melibatkan emosi juga nih ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah terpancing emosinya, lalu kemudian kita berikan solusinya saat itu juga, jangan. Ini nanti pelan-pelan Bapak Ibu coba hindari ya. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi, oh begitu ya Pak, saya juga pernah nih Pak, saya punya pengalaman. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman, boleh, silahkan gitu ya. Mungkin apa yang diceritakan oleh Koci itu ternyata pernah dialami oleh Bapak atau Ibu. Namun tetap ujungnya nanti ya solusinya ada di tangan si Koci gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan apa namanya opini atau menyampaikan pengalaman Bapak Ibu sekilas. Siapa tahu ini nanti akan membuka pikirannya Koci. Oh iya ya, bisa juga saya seperti itu ya gitu ya. Tapi tetap yang namanya solusi itu hadirnya dari Koci. Oke, mungkin itu saja. Dan terakhir Bapak Ibu pesan saya tadi juga sudah dikuatkan oleh Pak Nur Falah. This is not the end of the journey, but this is actually the beginning of our journey. Ya, justru tugas Bapak Ibu sebagai seorang pendamping, seorang pengawas, pendamping para kepala sekolah, dan nanti akan melakukan praktik coaching. Hari ini akan Bapak Ibu lakukan gitu ya, akan Bapak Ibu lebih dalami lagi. Dan saya juga berharap forum kita, grup kita itu nanti bisa jadi wadah komunikasi antar Bapak Ibu untuk saling sharing kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, ada hal yang ingin ditanyakan. Di sini kan juga banyak ya di grup kita banyak yang sudah pengawas-pengawas senior yang mungkin bisa memberikan masukan gitu ya, saran. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh berbagi di dalam forum WA Group. Gitu ya. Jadi jangan bubar grupnya, tetap gunakan itu sebagai wadah untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, pada pertemuan kemarin kan saya sempat menyebutkan nanti akan ada sesi luring untuk ruang inspirasi. Sudah saya sampaikan ya. Jadi apa yang menjadi agenda kita pada sesi luring itu sudah saya sampaikan kepada Ketua Pokja dan Ketua Pokja juga sudah menyampaikan ke manajemen. Jadi nanti mohon perkenan Bapak Ibu jika suatu saat Bapak Ibu akan mendapatkan undangan untuk menghadiri sesi luring yaitu ruang inspirasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir gitu ya. Tapi sesungguhnya ruang inspirasi itu nanti akan terlepas dari kegiatan ini. Dari kegiatan diklat kita gitu ya. Jadi artinya nanti sosok narasumber yang akan hadir itu akan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu seperti apa sih misalnya tentang peran pengawas atau bagaimana melakukan coaching atau sharing pengalaman mereka pada saat mereka melakukan coaching itu nanti akan dihadirkan gitu ya sebagai sosok inspirasi. Itu saja. Rencana Mungkin tanggal berapa, Bu? Ya. insya Allah di minggu pertama Oktober. Ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ada waktunya ya Bapak Ibu ya. Semua bisa dijadwalkan untuk hadir. Hanya 1 hari kurang lebih Bapak Ibu. 1 hari. Itu saja. Saya secara pribadi selama mendampingi Bapak Ibu selama 2 bulan ini saya pun dapat mendapatkan banyak insight, banyak pengalaman bergaul dengan Bapak Ibu pengawas sekolah yang hebat ini dari Kabupaten Serang, dari Pandeglang, Cilegon, Tangerang dengan pengawas-pengawas yang luar biasa. Saya bersyukur sekali gitu ya bisa membersamai Bapak Ibu selama 2 bulan ini. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, banyak dan semoga ini menjadi barokah ya buat kita semua ya Bapak Ibu. Hal-hal yang sudah Bapak Ibu pelajari atau lalui selama 2 bulan ini juga dapat menjadikan Bapak Ibu lebih kuat lagi, memperkuat Bapak Ibu dalam
menjalani peran Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah. Ya, amin. Dan terakhir, saya pribadi dan juga Mbak Ica mungkin ya, kami berdua mohon maaf Bapak Ibu jika ada hilaf atau perilaku atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama membersamai Bapak Ibu, kami mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita lalui ya pada sesi sinkronus ini. Sudah lewat 15 menit nih ya. Terima kasih banyak sudah berperan serta aktif gitu ya, dan sudah mau Bapak Ibu melakukan apa yang kami inginkan di grup maupun di LMS gitu ya. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, diberikan keberkahan dalam menjalani profesi Bapak Ibu, dan kemudahan juga tentunya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Dari bersama Mbak. nggak, Bu? Oh iya Mbak Iya, Ica. Ya, foto dong. terima kasih banyak. Foto bersama, ayo semua dibuka kameranya. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Boleh ganti, mau literasi, mau C, coaching. C, terus 1, literasi. oh ya C, oke boleh. 1, 2, 3. Oke, lagi. Literasi. Literasi, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar, sebentar. Ke ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak Ica, ada yang mau disampaikan nggak kepada Bapak Ibu nih? Untuk kali ini link daftar hadirnya ada nggak, Bu? Oh iya, saya belum sadar. Sebentar ya, Pak. Soalnya ini Iya. Mbak Novinya lagi di pesawat, biasanya kita bagi tugas. Oh. Sebentar. Ya, Oh, nanti di oke. grup aja nggak apa-apa, Bapak Di Ibu. grup WA aja, Bu ya. Iya, Iya, nggak iya, apa-apa, Bu. iya, terima kasih. Mohon maaf juga selama mendampingi kalau ada kurang-kurangnya dari saya. Sehat-sehat ya Bapak Ibu, sukses selalu. Amin. Makasih baca, makasih Bulia. Terima kasih, Bu Lia, Mbak Sukses selalu. Desi. Ya. Terima kasih semua. Saya langsung ini aja ya. Izin ya, Bu. Mbak Ica, ini proses recordingnya masih ya? Ya, ini mau di close Bu, sebentar.